Battle Through the Heavens, Chapter 1416, Hun Yu, Gelombang Binatang. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak dikenal saat tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu berambut hitam panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun, ketika kesan pertama seperti itu datang dari seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Heaven Demon Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya juga tidak menambahkan penghinaan pada luka. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, hati-hati di hati Xiao Yan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Selain itu, dari apa yang Sun Er katakan, orang ini adalah salah satu dari dua orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Sementara Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat melihat senyum pihak lain, yang sepertinya mewakili niat bersahabat. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin, tapi dia jelas laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib orang yang gagal biasanya sangat menyedihkan. Hun Yu dikabarkan tidak pernah gagal sejak ia lahir. Semua pesaingnya jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Tampaknya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan dewa, iya. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Pantas saja Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini kelihatannya ramah, tapi tulangnya gelap dan kejam. Guking yang menyela, nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Xiao Yan perlahan mengangguk, hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini masalahnya, perlu untuk menyiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Orang pertama yang bertindak diuntungkan sedangkan yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiao Yan memahami logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang monster kali ini? Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan sekali lagi menerjang masuk ke dalam gelombang binatang buas. Jika tidak ada faksi yang bisa berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut mengangguk saat mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Dia melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus waspada dengan situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Apakah kita akhirnya berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Masih terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang monster sendirian.
Suara jernih Hun Yu menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan skema orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita bisa menghancurkan gelombang binatang itu. Jika tidak ada harapan untuk mencapai pohon bodhisattva kuno. Petik 2. Aliansi kami tidak akan memiliki senioritas atau peringkat apapun. Karenanya, tidak ada yang akan memberi perintah kepada orang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Hanya ada dukungan timbal balik. Tentu saja, siapapun yang tidak mempercayai saya bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang Hun Yu katakan itu benar. Tak satu pun dari faksi di sini yang bisa melewati gelombang monster dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menerjangnya bersama. Kakak Hun Yu benar, suku Heaven Demon Phoenix akan menemani Anda selama upaya ini. Pria dengan pupil warna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan lemah saat hati semua orang bergoyang. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum saat mendengar perkataan Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil warna-warni di kejauhan. Kamu benar, kami tidak akan mendapatkan apapun dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama. Petik 2. Banyak orang yakin dengan kata-kata dari pria dengan pupil warna-warni. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai menganggukkan kepala setuju. Orang itu sepertinya bukan orang biasa. Mata Xiaoyan menyapu pria dengan pupil warna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia berkomentar, haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dou melatih kedua matanya. Mereka sangat langka dan sulit untuk ditangani. Gu Qing yang melirik pria itu dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi dalam suku Heaven Demon Phoenix. Dia telah dipilih menjadi kepala suku berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita segera bergerak. Sekarang sudah sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas paling malas. Hun Yu tersenyum ketika dia melihat mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menerjang gelombang binatang buas. Mulut di wajah seperti giok putihnya diangkat menjadi busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er lembut. Setiap orang harus berhati-hati saat kita menerjang ke dalam gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Bahwa Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan wilayah tanah air kuno. Petik 2. Kita tidak bisa membayar bahkan dengan semua orang ini. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzun yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzong. Barisan yang begitu kuat tidak mampu menembus gelombang binatang buas. Seberapa mengerikankah gelombang binatang itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang itu. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang erat. Ayo pergi. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi saat melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa dengan cepat mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo bergerak. Hun Yu melirik kelompok Xiaoyan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu,
dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerbu ke langit utara. Sebuah massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan keras suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiaoyan juga tercampur dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, yang sebelumnya akan mati. Massa hitam orang itu seperti awan gelap saat terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiaoyan melompati kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka dikemas rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang diisi dengan kekerasan terus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang buas dari wilayah Wastelen kuno? Betapa menakutkan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam saat dia menghembuskan nafas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang buas itu, kelompok mereka seperti butiran pasir di lautan. Mata Xiaoyan melompati gelombang binatang yang tak berujung dan memindai area gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva di balik gelombang binatang? Silakan kunjungi. Semuanya, gelombang binatang sudah di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena aku menyarankan kita membentuk aliansi ini, tempat paling berbahaya untuk sementara akan diisi oleh orang-orangku, tapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan itu akan menjadi giliran orang lain. Petik 2. Sementara Xiaoyan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan itu, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu tidak memihak ini? Itu lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyuman hangat terus melekat di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiaoyan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerang ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiaoyan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat bagian tengah akan berkurang. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini akan meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang. Suara memekakkan telinga yang dibuat dari banyak suara angin yang bertiup kencang menuju gelombang binatang di jarak dekat. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Raung-raungan. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari pasang binatang. Raungan yang diisi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan menimbulkan lebih banyak raungan. Biaya, jarak 10.000 kaki itu tercakup dalam sekejap mata. Douki yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi kolam darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerbu ke dalam gelombang binatang buas. Bang-bang, kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Douki yang kuat pecah. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dikeluarkan oleh binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiaoyan terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka bisa mendorong dengan mudah.
Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang buas, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan besar akan dihentikan. Realitas seperti yang diharapkan kelompok Xiaoyan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa dari binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke grup. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit suram. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Doki dan membunuh dua binatang buas yang menyerang ke arah mereka. Ada keseriusan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Douzong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang setara Douzun. Saat itulah pertempuran sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini. Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang buas. Ada banyak sekali binatang buas di depan mereka, di kiri, kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang binatang buas. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiaoyan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu sepertinya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hun Yu benar-benar melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak termasuk dengan orang-orang yang memikirkan ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat kemana-mana mereka lewat, tapi darah segar merah tidak membuat takut gelombang binatang itu. Sebaliknya, itu menyebabkan binatang menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa dari binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat akan berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat ke bawah pada dataran ini dari langit, dia akan dapat melihat semakin banyak hewan buas yang menuju ke arah kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka padat dan tampak seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang mati rasa. Bang! Situasinya menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hun Yu bertempur sengit dengan gelombang binatang buas di depan, semua orang dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, monster buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Mengaum, ledakan, banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah yang dengan liar masuk ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok tersebut. Oleh karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Pekikan sengsara tajam terus menyebar dari segala penjuru. Cepat bergerak, wajah kebanyakan orang menjadi pucat saat menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiaoyan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari Hall of Souls telah benar-benar lenyap. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya dapat menyerang ke depan. Saat para ahli di depan menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa banyak mata orang telah memerah setelah dikelilingi oleh ombak besar. Orang-orang ini terus maju dengan sekuat tenaga, dan para ahli di garis depan menemukan bahwa mereka tidak dapat mundur. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan Doki mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka, mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam.
Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas itu, kelompok lain didorong maju. Mereka bertahan dengan paksa sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak grup ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan grup. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan kelompok, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kerugian ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka agar tidak membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiaoyan adalah salah satu contohnya. Ekspresi wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Dozuns kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas itu. Orang-orang ini, mata Xiaoyan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut di wajah Hun Yu. Namun, senyuman ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiaoyan GG, kekuatan ini akan segera hancur. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika waktunya tiba. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara matanya menyapu. Xiaoyan mengangguk dan perlahan menghembuskan napas. Matanya melirik ke belakang pada mayat binatang buas dan manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apapun. Bang! Seekor binatang yang benar-benar seperti logam hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinjunya yang sangat besar dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan menghancurkan orang-orang itu, yang dokinya telah habis, menjadi daging cincang. Swoosh! Sementara orang-orang di depan diblokir oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melewati monster besar itu dan menyerang ke depan. Ikuti mereka. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Sun Er dan yang lainnya segera menyusul. Beberapa kelompok orang lain terbang pada saat yang sama dengan kelompok Xiaoyan pindah. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan yang lain untuk menerobos gelombang monster. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan sengsara menyebar di seluruh langit. Swoosh! Kelompok Xiaoyan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak doki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap menerobos. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil warna-warni, yang disebut Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix sedang menjaga sesuatu di belakangnya. Xiaoyan melihat Feng King Er di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, paling tidak, telah mempertahankan hidupnya. Feng King Er mengangkat kepalanya sementara Xiaoyan sedang mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya bentrok dengan mata Xiaoyan saat dia mengertakkan gigi peraknya. Namun, dia menahannya kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiaoyan sebelumnya telah membangunkannya. Xiaoyan tidak peduli tentang Feng King Er. Meskipun kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiaoyan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu,
mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak doki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Binatang-binatang merah-merah itu tampaknya menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu sepertinya akhir dari gelombang pasang binatang. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada beberapa binatang buas yang sangat sulit ditangani di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang ditemui Xiao Yan hanya setara dengan bintang 5 Dousun. Dia belum pernah bertemu dengan yang lebih kuat. Mengaum, banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia kemudian secara samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang itu telah dihabisi? Xiao Yan diam. Ada lusinan elit Douzuns di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang buas ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan sedikit tenggelam adalah bahwa bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok itu. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang itu, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Karenanya, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dimengerti, Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao Yan saat dia melakukannya. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Biaya. Mata Xiao Yan menyapu. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah berat. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Segel pembalik laut, Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiao Yan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Kailin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Doki yang luas dan perkasa menyebar terpisah saat binatang buas dalam radius 100 meter itu benar-benar dieliminasi. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerbu 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerang melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Doki. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang dapat menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Doki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang yang kacau, membunuh dengan liar semua binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat bersamaan. Meski mereka bisa bertahan, kelelahan terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kami akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak bertemu dengan binatang yang menyusahkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan membuat tebakan. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan.
Sulitnya menerobos gelombang monster ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiaoyan akan merasa lebih sulit untuk mengisi melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kami, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kami sepenuhnya. Xiaoyan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiaoyan meningkat. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan di sekitar pasang binatang itu. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak berujung ini. Namun demikian, kekuatan yang meletus dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Sepasang kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus gelombang besar binatang buas. Mereka bergoyang-goyang dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai ujung. Bang! Telapak tangan Xiaoyan meledakkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa kembali binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang itu. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyang memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang berkepanjangan adalah beban yang ekstrim baginya, dan saat dia berkembang lebih dalam, kekuatan dari binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiaoyan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan dapat bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiaoyan menghela napas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang, mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah menyerang. Gu Qingyang terkejut saat dia berseru. Oh, kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar berita ini. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya. Kita mencapai akhir gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kami. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pikirannya menguat saat serangan lambannya menjadi ganas sekali lagi. Beberapa jejak tangan api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Douzun bintang 9 besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk maju ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang. Douqi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam. Bang! Douqi meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Douqi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia tercengang menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum liar pada mereka dengan mata merah 100 kaki jauhnya. Tapi mereka tidak berani menyerang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah menyerang? Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia memandang ke depan untuk melihat pohon tua hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dalam dataran luas yang jaraknya 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon purba. Sesekali akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Pohon kuno Bodhisattva.
Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan beberapa keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa melihatnya di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar, gumam dokter peri kecil. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon bodhisattva kuno, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun sepertinya sudah ada di sana. Kita harus cepat. Petik 2. Xiao Yan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu dengan istirahat karena mereka segera mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditularkan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiao Yan pindah. Beberapa kelompok menyerang dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu adalah pohon kuno bodhisattva. Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba muncul di mata mereka. Warna ini diperkuat saat mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas. Mereka tidak bisa diam, bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ikuti mereka. Dimengerti, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengepalkan gigi dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon kuno bodhisattva, yang tumbuh lebih besar di matanya. Sedikit ketakutan dan rasa hormat muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk ilahi yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui ini. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki jauhnya dari pohon bodhisattva kuno, sekelompok orang tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Hun Yu, kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain. Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hun Yu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat ke arah pohon kuno bodhisattva dari jarak dekat. Tidak diragukan lagi, berada sedekat ini dengan pohon kuno bodhisattva sangatlah mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang dari pohon bodhisattva purba sangat besar dan dapat menutupi separuh kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon purba. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Sebuah kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan tersebar. A.B. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pohon kuno bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih menyebabkan seseorang merasa riang. Dan tidak terganggu, tetapi samar-samar dia merasakan kegelisahan tanpa alasan. Ketidaknyamanan ini berasal dari jiwa Xiao Yan yang kuat. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan bisa merasakannya jika tidak dengan hati-hati merasakannya. Harta karun alam seperti pohon kuno bodhisattva dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh benua Doki. Itu tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih, niscaya ia akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Doki. Orang-orang di sini sepertinya bukan tandingannya. Swoosh! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang merenungkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum mendarat perlahan. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti?
Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu yang ada di depan mereka berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa. Haha, semuanya akhirnya sampai. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya secara alami menunggu semua orang. Petik 2. Semua yang hadir tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang luar biasa. Mereka telah melihat melalui Hun Yu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hun Yu acuh tak acuh saat melihat senyum dangkal semua orang. Senyuman masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menerobos gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno Bodhisattva. Petik 2. Oh, hati semua orang bergetar saat mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya menerima berita, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang, Hun Yu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dengan leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Sepertinya dia jatuh ke tangan pohon Bodhisattva kuno. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Banseng. Banseng, ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Banseng hilang karena pohon kuno Bodhisattva ini. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon kuno Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan, alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon Bodhisattva purba. Hati-hati, mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva di kejauhan. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Douqi diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lainnya di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju ke pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang sepertinya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan dia bisa secara samar-samar merasakan perasaan tidak nyaman dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon Bodhisattva kuno. Pohon yang menjulang tinggi, luas, subur, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya terfokus pada pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat secara samar-samar dipancarkan dari klaster cahaya.
Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul pada gugus cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar. Jantung mereka berdebar kencang saat ini. Jatuh. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang memperhatikan saat cabang-cabang pohon saling menyatu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan-lahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh darinya. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Bansengs. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah Banseng elit. A. Apa yang sedang diukir? B. Kesalahan. Semua orang merasakan kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon Bodhisattva kuno. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli sekelas Banseng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Banseng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu kelima sosok itu sebelum bergerak-gerak. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada sebuah kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, orang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa Banseng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Banseng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Banseng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Banseng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit kurus berjubah hitam bernama Banseng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sekuat yang dia bisa. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks kuno klan. Petik 2. Wajah semua orang tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Banseng berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya kosong, dan matanya tidak menunjukkan riak sedikitpun. Kulit sosok itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Guking yang sangat serius. 5 elit Banseng adalah barisan yang hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, meskipun keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik kelompok cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa bertahan melawan elit Banseng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Guking yang semuanya ahli di puncak kelas Dousun. Sun Er berada di perubahan ke-8 sementara Guking yang di perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, King Cheng, Bu Hua, Guli, dan yang lainnya harus mampu melawan elit Banseng. Namun, ada lebih dari satu elit Banseng di sini. Ada 5 orang. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Banseng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kami masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kami mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kami hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Sisi kami memiliki 7 kelompok. Grup saya akan memblokir 1 elit Banseng. 4 lainnya akan dibagikan di antara Anda. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba,
ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiaoyan. Xiaoyan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi kemungkinan mereka adalah anggota dari beberapa faksi lain di Central Plains. Barisan mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiaoyan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiaoyan, tapi saat ini dia tidak menimbulkan masalah. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Banseng. Serahkan salah satunya kepada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Banseng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka tersebut dengan mengandalkan jumlah yang banyak. 2 Banseng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiaoyan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiaoyan, tetapi harus mungkin bagi 2 kelompok untuk berurusan dengan 1 boneka Banseng saja. Iya, orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva sebelumnya mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil resiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Banseng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Banseng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang bisa dianggap sebagai Seng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang paling tidak terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiaoyan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Douqi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. A, B, bang. 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiaoyan saat dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata cekung mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara saat telapak tangan yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan menginjak kakinya di tanah saat boneka Banseng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar ditembakkan dari tanah dan bertabrakan dengan keras dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa Douzun bintang 9 biasa mundur dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Banseng bergetar. Angin telapak tangan yang ganas terus menghantam Xiaoyan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang, lebih dari selusin pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiaoyan saat serangan boneka Banseng hendak menyerangnya. Semuanya memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari puncak kelas Douzun tidak akan berani menerima semuanya dengan paksa. Namun boneka Banseng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bertukar pukulan dengan boneka Banseng, kelompok Hun Yu tidak menunda lebih lama lagi. Mereka menjerit dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat bersamaan dan mengepung boneka Banseng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu membebaskanmu dari rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah hampa dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Douqi mulai mengganggu boneka Banseng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiaoyan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerang ke depan dan mengepung 3 boneka Banseng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Douqi yang menakutkan menyebar ke dataran luas ini. Douqi seperti angin tajam yang menghancurkan sekitarnya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satupun dari mereka adalah Banseng asli. Karenanya, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Douqi meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Douqi mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Banseng itu,
tetapi serangan ganas mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di laut ketika mendarat di boneka Banseng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan yang menakutkan mengikuti lengan mereka dan menyerbu mereka. Grup, dengan pantulan kekuatan yang menakutkan, pertahanan pada Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka dengan tergesa-gesa diterima oleh beberapa tetua Sekte Bunga. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di sisi Xiaoyan, tetua Sekte Bunga akan kehilangan kekuatan bertarung mereka sejenak jika mereka bersentuhan dengan beberapa angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Banseng ini. Serang kepalanya, Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka. Badan kaca King Kong, ledakan oktan, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, memanfaatkan saat perhatian boneka Banseng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menghantam kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat menggelengkan kepala boneka Banseng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan. Boneka Banseng tiba-tiba berbalik saat pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Dentang, tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah dipukul oleh boneka Banseng. Sebagian bahunya bahkan telah penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak memecah darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya, hancurkan. Petik 2, jari penghancur yang hening. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura penghancuran tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Banseng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur yang hening. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan skill Do kelas Tian yang sangat kuat ini dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni sepertinya berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Banseng. Serangan petir itu dari Kailin. Semua orang sepertinya menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan yang secara bersamaan mendarat di kepala boneka Banseng. Tubuh boneka Banseng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan terakumulasi. Kepala boneka, di mana banyak garis retak muncul karena serangan Xiaoyan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Apakah cerita tersebut pernah menyebutkan dia mengambil langkah pertama ke depan? B. Kesalahan saya harap buka. Bang! Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Banseng dengan banyak retakannya segera meledak. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retakan-retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Banseng perlahan menegang dengan tangan di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa kemudian berubah menjadi apa-apa karena dengan cepat menghilang. Dengan lenyapnya energi ini, tubuh boneka Banseng tiba-tiba menjadi tua dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya berubah menjadi debu yang berserakan. Cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiaoyan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melihat situasi di sampingnya. Dengan pengecualian Xiaoyan dan Sun Er, semua orang menderita beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Banseng. Beruntung Douki-nya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar.
Aku akan berjaga-jaga, Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Semuanya menelan pil obat dan segera duduk. Mereka memanfaatkan waktu ini sepenuhnya untuk segera memasuki status pelatihan. Mereka perlu memastikan bahwa Douki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan hidup kecil mereka. Xiao Yan GG, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lain saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan mulus. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hunyu hatinya hancur oleh boneka Banseng. Dia akhirnya mati, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Banseng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Banseng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu sengsara dan intens. Keempat kelompok itu memulai perjuangan habis-habisan menghadapi kematian. Meski kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Makanya, beberapa ahli Douzun telah tewas di tangan boneka Banseng. Keempat kelompok itu menderita korban jiwa yang paling parah. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri, mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Banseng ini, orang-orang ini mungkin akan secara diam-diam menyerang mereka yang telah menjadi sekutu mereka sebelumnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Banseng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menghadapi dampaknya. Xiao Yan telah mendapatkan pemahaman tentang apa yang disebut boneka Banseng ini. Meskipun boneka ini disebut Banseng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Banseng asli. Jika tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menderita korban. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan melancarkan serangan diam-diam nanti. Ini bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melihat ke medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon bodhisattva kuno. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon ribuan kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon bodhisattva purba ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Banseng ini pasti Banseng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menangani pohon kuno bodhisattva ini. Mata Xiao Yan menatap cahaya saat pikiran ini terbang melintasi hatinya. Boneka Banseng ini bukanlah hal yang akan membuat orang pusing. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon bodhisattva kuno itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh apa yang disembunyikannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Bang! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Hun Yu menghembuskan napas dalam saat pukulannya menghancurkan kepala boneka Banseng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiao Yan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajah awalnya tanpa ekspresi, menyebabkan Xiao Yan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi bonekanya, dia segera membuat kelompoknya duduk dan memulihkan Douki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertarungan besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli surga iblis Phoenix, kepala boneka Banseng meledak setelah membiarkan kesempatan muncul. Sialan, ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya.
Dia sekali lagi menjadi tenang saat dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan dokinya. Ketiga kelompok itu telah menghabisi boneka Banseng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satupun dari mereka yang membantu dua pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak ada dari mereka yang memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Ah! Seorang elit Douzun dengan paksa terbelah menjadi dua saat semua orang dengan dingin mengawasi dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Banseng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya sedikit memerah, mengeluarkan angin kencang pada waktu yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Banseng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Banseng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin lebih ahli di dekatnya dan menyebabkan darah mengalir di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Banseng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit lagi sebelum boneka Banseng terakhir akhirnya terbunuh. Orang-orang yang melawan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Banseng diledakkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Setelah boneka Banseng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan, yang telah beristirahat untuk jangka waktu tertentu, perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir pulih sepenuhnya dengan bantuan pil obat. Mata Xiaoyan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang di kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu setelah mendengar saran Xiaoyan. Mereka segera mengangguk sejak boneka Banseng muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Ketua Sekte, kalau begitu, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Kamu harus menemani Kepala Pavilion Junior, beberapa sesepuh bunga Sekte saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka tetap berharap Sekte Bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiaoyan. Jika dia menemukan kesempatan bagus, dia akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Ini, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak memiliki harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiaoyan melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan lebih kuat darinya. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Pori-pori di tubuhnya menegang saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon Bodhisattva kuno. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah muram dan waspada. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak dapat beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan membawa orang-orang mereka ke pohon Bodhisattva kuno. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi saat melihat orang mendekati pohon. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka sudah membayar harga yang mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau kembali dengan tangan kosong. Banyak orang yang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon Bodhisattva purba. Saat mereka mendekati pohon Bodhisattva kuno, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu persis trik apa yang terkandung dalam pohon kuno Bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Sa-sa, suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai dasar pohon Bodhisattva kuno. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala. Baru kemudian mereka menyadari betapa besarnya pohon kuno ini,
yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saat semua orang mencapai dasar pohon Bodhisattva kuno, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon yang berada ribuan kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar terang yang membungkus kelompok Xiaoyan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douqi mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douqi di dalam tubuh mereka telah menghilang. Swoosh! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Ini mengeluarkan suara, swoosh, saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai pangkal pohon sebelumnya, telah menghilang pada saat bersamaan. Kelompok Xiaoyan secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap ke tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung memucat. Battle Through the Heavens, Chapter 1422, Ilusi. Cahaya putih memenuhi penglihatan Xiaoyan saat dia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Tanpa mengetahui kenapa, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang terjadi? Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cincin cahaya melingkar tak jauh darinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke ring lampu. Setelah itu, dia melangkah ke dalamnya. Meskipun Xiaoyan hanya mengambil sekejap untuk masuk ke ring cahaya, rasanya seolah-olah beberapa dekade telah berlalu. Saat dia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dataran berumput hijau subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah wilayah kuno Wastelen. Xiaoyan bergumam dengan bingung saat dia menatap padang rumput yang sangat luas ini. Tempat ini membuatnya merasa familiar bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiaoyan berdiri di udara. Matanya melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dataran itu kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian. Sepertinya dia satu-satunya yang ada. Mengaum. Namun, raungan yang mengguncang bumi bergema di sekitar Xiaoyan saat matanya menjelajahi tanah. Gelombang binatang berwarna darah berlari kencang di cakrawala seperti garis merah-merah. Dalam beberapa kedipan, itu muncul dalam jarak ribuan kaki darinya. Bau busuk menyengatnya. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki radius 1000 kaki dari fluktuasi berubah menjadi debu pada saat ini, terlepas dari seberapa kuat mereka. Xiaoyan sedikit linglung saat dia menyaksikan lebih dari setengah pasang binatang menghilang. Dia segera melihat tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh di bawah kemauannya jika dia menginginkannya. Ini adalah kekuatan Dou Sheng. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sukacita liar melonjak di matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah akhirnya dia memilikinya? Mengaum. Sementara Xiaoyan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya, raungan lain yang diisi dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Hihi, Xiaoyan dengan aneh menertawakan serangan gelombang binatang itu. Tangannya dengan kejam menekan dan jejak tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di dataran berumput. Riak menakutkan menyebar di tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk melingkar. Tidak ada dalam gelombang binatang buas yang bisa mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Sejumlah binatang buas yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawah benar-benar dimusnahkan saat telapak tangan jatuh. Kekuatan semacam ini menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari dalam hati Xiaoyan saat dia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Itu menyebabkan dia tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan seperti itu. Hall of Souls, Klan Hun, aku berniat menghancurkan kalian semua. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat tawa nyaringnya bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia dimuntahkan dengan cara yang menyedihkan. Hun Yu, Xiaoyan sedikit terkejut saat dia melihat kelompok yang baru saja muncul di langit.
Dia meludahkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Cepat lari. Ekspresi Hun Yu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya tertutup. Sebelum Douqi di dalam tubuhnya bisa melonjak, ruang itu sendiri sepertinya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam, dengan paksa menggiling kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak membuang daging berdarah itu ke samping. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik, melangkah melalui ruang kosong, dan bergegas keluar dari wilayah tanah air kuno. Setiap binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging yang berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar ke seluruh langit. Sinar cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dimanapun cahaya ini lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, itu telah melintasi wilayah tanah air kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini dan warna merah darah di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih asing. Swoosh! Sinar cahaya melintas dan muncul di sebuah gunung di tepi wilayah tanah air kuno. Tubuh Xiao Yan muncul. Saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Keinginan membunuh yang padat menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat ke sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota Wastelen. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia sepertinya secara samar mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia bisa mengetahui apa yang salah karena ingatan yang kacau di benaknya. Berdengung, setelah kehilangan sesaat, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan berusaha terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika suara dengungan kecil dipancarkan dari cincin penyimpanannya dan udara dingin keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat udara sejuk yang jernih ini masuk ke dalam dirinya. Ingatan kacau di benaknya dan beberapa hal ekstra yang tidak diketahui segera menghilang. Kemerahan berdarah di mata Xiao Yan juga mulai menghilang dengan hal-hal ini. Saat sulur terakhir berwarna merah darah menghilang, ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Dia berkata, sungguh layak menjadi pohon bodhisattva kuno karena mampu menciptakan ilusi yang begitu nyata. Selain itu, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang saya cari sepanjang hidup saya, sayangnya itu hanyalah ilusi. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Manik-manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengusir hal yang tidak jelas itu dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam ke dalam ilusi yang seperti kehidupan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa boneka Ban Seng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon bodhisattva kuno dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih bodhisattva, seluruh langit mulai berubah. Akhirnya, adegan itu mengeluarkan ledakan dan meledak seperti cermin yang hancur. Xiao Yan linglung saat tempat ini hancur berantakan. Penglihatannya kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 kaki berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah diukir dari zamrud kualitas terbaik. Itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon purba bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya telah menyusut berkali-kali. Mata Xiao Yan suram saat dia melihat pohon kuno bodhisattva kecil di depannya ini. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno bodhisattva berwarna hijau zamrud tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak kelompok cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Kelompok cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah.
Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan lainnya yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersamanya sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan dengan marah berteriak. Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon Bodhisattva purba ini terlalu kaku. Ilusi yang seperti kehidupan itu tidak dapat dibedakan antara yang asli atau yang palsu. Dari penampilan boneka Ban Seng sebelumnya, kelompok Xiao Yan jelas bukan yang pertama mengalami nasib ini. Pohon kuno Bodhisattva bergetar sekali lagi saat mendengar teriakan marah Xiao Yan. Sebuah klaster cahaya muncul. Ada pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki di dalam klaster cahaya, tetapi mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada tempat di depan pohon tempat manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki tampak cukup kecil. Di. Mata Xiao Yan mengandung keterkejutan yang kuat. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam. Meski hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini, siapa lagi yang bisa memilikinya selain Di Elite, yang hanya ada dalam legenda kuno. Battle Through the Heavens, Chapter 1423, Emosi Negatif dari Di. Sosok hitam dalam kelompok cahaya berdiri di depan pohon purba Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok ini mulai menyerang pohon purba Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Di. Sosok di dalam kelompok cahaya mulai melaju sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam diserang oleh kekuatan destruktif yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mendesis. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan tiba-tiba dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Di, yang tidak lebih lemah dari Di yang berpakaian hitam. Dengan usaha gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Di misterius lainnya, Di berpakaian hitam itu benar-benar hancur. Di. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Dia bisa menyaksikan dua ahli yang hanya ada di legenda. Meskipun itu hanyalah gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di klaster cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Di yang berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat menyerbu ke dalam pohon kuno Bodhisattva begitu pohon itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba Bodhisattva menjadi sangat dingin. Xiao Yan terkejut saat melihat auranya berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon kuno Bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya memberikan perasaan yang sama dengan pohon kuno Bodhisattva yang dia lihat di wilayah kuno Wastelen. Engah, cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang dibebankan ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon Bodhisattva purba di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, pohon itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa meskipun keberadaannya bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena sudah terlalu lama ada, mengakibatkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon purba Bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar dari objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar yang datang dari kelompok cahaya sebelumnya berasal dari zaman yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Di yang terluka parah yang berusaha untuk secara paksa menghilangkan roh pohon dari pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati karena lawannya dan pohon kuno Bodhisattva.
Tentu saja, Dodi berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva menderita banyak kerusakan. Seseorang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon kuno Bodhisattva dengan membandingkan pohon setinggi 100.000 kaki di klaster cahaya dengan ukurannya yang setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Dodi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Dodi berkumpul bersama dan menyerbu pohon kuno Bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno Bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, secara samar-samar menyebabkan roh sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon Bodhisattva kuno secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Dodi sampai mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah tersesat dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura familiar benih Bodhisattva Xiaoyan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiaoyan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang mendeskripsikan pohon Bodhisattva purba saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya miliknya sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Dodi miring ke kejahatan. Anda ingin meminta saya membantu Anda mengusir roh jahat itu. Xiaoyan melihat ke arah pohon zamrud kuno di seberang saat dia bertanya sambil berpikir. Hua, pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiaoyan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Emosi itu telah ditinggalkan oleh seorang elit Dojdi. Saya tidak dapat menghapusnya. Xiaoyan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Dojdi bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalur kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 di kelas Douzun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia secara sembarangan memancing emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Hua, sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Gumpalan api muncul di kumpulan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon purba. Setelah masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu. Xiaoyan terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan keraguan. Hanya satu benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang dapat membantumu. Hua, pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan Xiaoyan terperangah karena dia telah menemukan bahwa bintik-bintik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilauan kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiaoyan menyapu titik lampu hijau. Sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Meskipun benih Bodhisattva tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih dapat meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Douzeng. Lupakan benih Bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni di tangannya dapat menggoda para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih Bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiaoyan masih mempertahankan pikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno Bodhisattva ini tidak memiliki jiwa yang utuh, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya ratusan kali lipat. Ilusi, seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiaoyan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno Bodhisattva. Untung saja dia tidak memiliki jiwa yang utuh. Jika tidak, jumlah ahli di benua Doqi yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Xiaoyan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya.
Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Hua-hua, pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasakan sakit hatinya. Sepertinya itu mendesaknya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan sedikit keputihan melingkar dan naik. Dia secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam nyala api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung sekitar 1 jam. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon bodhisattva kuno, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat samar merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam itu. Dia segera duduk. Kesulitan yang terlibat dalam pemurnian pohon kuno bodhisattva jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, mustahil bagi Doqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya harus istirahat sebentar. Xiao Yan menyeka peluh saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Hua-hua, melihat Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk kasur kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memperpanjang cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke kasur. Bang! Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh kasur kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan-lahan merembes dari atas kepala Xiao Yan. Battle Through the Heavens, Chapter 1424, 3 Harta Karun Bodhisattva. Retak, bentrok, energi murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak dipancarkan dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiao Yan merasakan Doqi di tubuhnya, yang telah habis, benar-benar pulih. Selain itu, Doqi yang terkandung di dalam tubuhnya tampaknya sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon bodhisattva kuno yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak membutuhkan penyempurnaan sebelum berubah menjadi Doqi yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti air mancur Doqi yang tidak ada habisnya. Selama ada di sekitar, orang tidak perlu khawatir akan melelahkan Doqi seseorang. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Pohon kuno bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah Doqi yang dapat disimpan tubuh Xiao Yan telah diperbaiki, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan Doqi di tubuhnya membesar sembari membantu pemulihan Doqi. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan Dosheng, atau dikenal sebagai arus besar untuk menyeberang untuk menerobos ke kelas Dosheng, perlahan akan hilang karena perluasan bertahap ini. Gemerisik berdesir, sementara Xiao Yan merasa terkejut karena kekuatan Doqi di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiao Yan untuk terus memurnikan benih bodhisattva. Pekerjaan pahit ini sangat berharga. Xiao Yan diam-diam memuji kehalusan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani untuk menunda lagi karena dia sekali lagi melepaskan api surgawi dan benih bodhisattva lain dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak lagi pelit dengan Doqi-nya, dan ketika Doqi-nya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah kaya tambahan. Di bawah desakan manfaat yang menggoda ini, kelelahan karena pemurnian secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan sebuah dorongan.
Telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi kuali. Api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno Bodhisattva, air mancur Douqi ini, dia bisa menyia-nyiakannya tanpa khawatir. Benih Bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena kehalusan liar ini. Itu bangkit dari nyala api dan memasuki pohon hijau zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Gemerisik berdesir, pohon kuno Bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam perlahan menghilang. Itu mengayunkan cabangnya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan yang lelah dihidupkan kembali. Terus, Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi diisi dengan Douqi yang lebih kuat. Sebelum pohon Bodhisattva purba dapat mendorongnya, dia telah mengambil benih Bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Tidak ada konsep pasti tentang waktu di tempat ini. Xiao Yan hanya dapat mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno Bodhisattva telah membantunya memulihkan Douqi 28 kali. Kelompok pertama benih kuno Bodhisattva telah dimurnikan sepenuhnya olehnya, tetapi benih kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon kuno Bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan mampu mempertahankan ketenangannya ketika lusinan benih Bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva, benda-benda langka ini, yang akan membuat orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiao Yan. Singkatnya, Xiao Yan mati rasa. Namun, Xiao Yan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva. Douqi yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Perbaikan semacam ini terus berlanjut. Xiao Yan tidak meminta istirahat. Sebaliknya, penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih Bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara menyegarkan memasuki pohon kuno Bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih Bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti sesaat pun. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil benih Bodhisattva, tapi dia hanya menangkap udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih Bodhisattva di hadapannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia tidak menangkap apapun. Matanya mendarat di pohon kuno Bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan lenyap. Bas-bas. Setelah lenyapnya gumpalan uap hitam ini, pohon kuno Bodhisattva zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau yang menyilaukan keluar dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya tumbuh lebih padat. Apakah itu telah dihapus seluruhnya? Xiao Yan melihat pohon kuno Bodhisattva. Pada saat ini, pohon Bodhisattva kuno tidak diragukan lagi berwarna hijau zamrud dari sebelumnya. Selain itu, dinginnya gelap yang samar-samar memancar darinya juga menghilang. Pohon Bodhisattva kuno memberikan seseorang perasaan misteri yang damai, ilahi, dan cerdas. Gemerisik berdesir, salah satu cabang pohon kuno perlahan diperpanjang. Itu seperti tangan seseorang saat menggosok kepala Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Adalah baik bahwa emosi negatif telah benar-benar dihilangkan. Xiao Yan tersenyum. Dia juga menepuk dahan pohon kuno Bodhisattva. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan dari pemurnian benih Bodhisattva selama periode waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membantunya dengan Douqi yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiao Yan akhirnya rileks, kelelahan dari jiwanya, yang telah dia tekan, tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiao Yan tertidur. Bas-bas, suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon Bodhisattva kuno saat melihat Xiao Yan menundukkan kepalanya dan jatuh tertidur. Cahaya zamrud segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok Xiao Yan yang duduk. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak naik di tubuh pohon saat Xiao Yan perlahan bergabung dengannya.
Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke pohon kuno Bodhisattva, pohon kuno Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial. Robek, banyak sosok menyedihkan dimuntahkan. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat aneh ini. Beberapa ketakutan masih melekat di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon Bodhisattva kuno yang menakutkan, bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan bentuk keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi selamanya. Semua orang berangsur pulih. Baru setelah itu mereka perlahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini, yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva. Tempat ini tidak terlalu besar. Karenanya, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti giok di tengah. Suara kaget tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat ketakutan dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiaoyan GG, mata semua yang hadir terfokus pada pohon kuno Bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiaoyan, orang-orang yang tersisa melihat apa yang dia lihat sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er, jangan sembrono. Ini mungkin kesempatan bagus. Gu Qing yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru bangun setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia benar-benar mengingat kembali ingatannya yang berhubungan dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami sifat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta pertama. Kedua harta itu adalah benda berwujud yang dimiliki oleh pohon Bodhisattva purba. Namun, yang ketiga agak kabur dan imajiner. Pohon kuno Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Dodi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda samar ini. Dodi adalah level tertinggi yang hanya ada di legenda. Preview, Battle Through the Heavens, Chapter 1425, Bangun. Setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul pada Xiaoyan, yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini pasti pernah mendengar tentang 3 harta Bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon kuno Bodhisattva ini mungkin tampak sangat kabur dan tidak terdeteksi, tetapi potensi yang dimilikinya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu lebih dulu? Ekspresi Jiu Feng suram, bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan kecemburuan yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka manfaat besar ini diberikan kepada siapapun kecuali seseorang yang tidak dia sukai. Senyuman hangat, yang biasanya tergantung di wajah Hun Yu di samping, berkurang secara signifikan sementara ekspresi Jiu Feng suram. Jari-jarinya terus bergesekan. Jelas, emosi di hatinya tidak setenang saat dia muncul di permukaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang jika bisa mendapatkan potensi sebesar itu. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar. Pada saat ini, Hun Yu merasakan bentuk penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiao Yan saat dia keluar dari gelombang binatang. Karena Xiao Yan bersama klan Gu, Hun Yu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Bagaimanapun, Hun Yu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon,
mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Hanya pada saat inilah Hun Yu merasakan penyesalan di dalam hatinya, tapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah alam ciptaan. Tidak mungkin untuk riak spasial dibuat di sini, jadi dia tidak bisa memanggil ahli dari klan Hun. Mata Hun Yu berkedip. Dia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lain, dan dagu mereka dengan lembut cenderung tidak terlihat oleh orang lain. Bang! Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka berubah menjadi dua garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan Douqi di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan, yang telah dipeluk oleh pohon. Dari kelihatannya, mereka berencana membangunkan Xiao Yan dengan paksa dari tidurnya. Hun Yu, beraninya kamu. Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat. Ekspresi mereka berubah drastis. Dua sidik jari dengan cepat dibentuk di depan Sun Er oleh api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, keduanya memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Douqi yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno Bodhisattva. Bang! Suara teredam terdengar ketika angin palem yang ganas mendarat di pohon kuno Bodhisattva. Sebelum senyuman bisa muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat di mana telapak tangan mereka mendarat. Grup, sok dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan menakutkan itu tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan Douqi mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir kaget saat melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva dengan terkejut. Hal ini memang luar biasa. Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan di pohon kuno Bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak terbangun. Matanya yang cukup sedingin es terayun ke Hun Yu dan Jiu Feng saat api keemasan naik di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hun Yu dan Jiu Feng, yang telah berdiri. Melihat situasinya, mereka sepertinya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan sedikit perselisihan. Sun Er, jangan sembrono. Guking yang menghentikan Sun Er. Matanya menatap kelompok Hun Yu dengan cara yang tidak ramah. Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributan itu akan menjadi terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung. Mereka akhirnya akan kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan jika mereka membangunkan Xiao Yan dari kondisinya. Sun Er juga menyadari perhatian Guking yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik matanya yang sedingin es. Matanya segera beralih ke Xiao Yan yang duduk di pohon dengan mata tertutup. Bla, Hun Yu dan Jiu Feng menghapus bekas darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiao Yan, yang terus diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon kuno Bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Petik 2. Hun Yu dan Jiu Feng dengan jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, tidak mungkin dia melawan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak berdaya meski menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua orang di sini, tidak mungkin bagi mereka bahkan untuk merusak daun di pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari betapa cemburu yang mereka rasakan di dalam hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon Bodhisattva kuno. Suasana ruang tampak suram setelah Hun Yu dan Jiu Feng menjadi sunyi. Ada dua pihak yang tidak sepaham. Kelompok lain yang bukan dari tiga faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari cara untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini sepertinya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan.
Entah apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiaoyan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi. Gu Qing yang memandang sekilas ke kelompok Hun Yu sebelum menoleh untuk berkomentar pada Sun Er. Aye, Sun Er sedikit mengangguk. Dia berkata, sepertinya tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Aku mencoba lebih awal, tapi aku tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun. Aku khawatir kita hanya bisa menunggu Xiaoyan GG untuk bangun. Petik 2. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah mencoba. Ruang di tempat ini ternyata kokoh. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat menciptakan riak spasial terkecil sekalipun. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang merobek ruang. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Kailin juga membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Tidak mungkin dia meninggalkan Xiaoyan dan pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Iya, kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hun Yu dan kelompoknya jelas memiliki pikiran yang buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak mau membiarkan Xiaoyan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Dodi. Mengingat posisi kedua belah pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiaoyan mencapai tahap itu. Konsep waktu di dalam tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari celah spasial. Semua orang masih merasa takut karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meski sedikit membosankan, setidaknya itu nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, tidak mungkin membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan itu sangat menakutkan. Seiring waktu terus mengalir, setiap orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Itu adalah suplemen yang bisa menyehatkan siapapun. Selain itu, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia bahkan dapat menyingkirkan luka yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi pelatihan sambil menunggu. Semuanya mendapat manfaat selama periode waktu ini. Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah mengalokasikan beberapa orang untuk memantau kelompok Hun Yu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk bertindak jika ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan pembalasan, Hun Yu dan Jiu Feng mengerti bahwa setiap tindakan gila tidak berguna. Karenanya, mereka tidak menyerang secara diam-diam selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon purba Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiaoyan, yang tetap duduk di dalam, seperti nyamuk yang membeku dalam ember. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Kadang-kadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di hati mereka. Untungnya, mereka masih mempertahankan pikiran rasional mereka dan tidak melakukan apa-apa karena kepanikan ini. Meskipun mereka mempertahankan akal sehat mereka, yang lain merasa gelisah dan mulai menjadi gila dengan arus waktu. Bagaimanapun, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara mereka dan narapidana? Iritasi ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak mampu menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini memerah, dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon Bodhisattva kuno ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Mata itu, yang telah tertutup selama sebulan, perlahan terbuka di depan banyak tatapan kaget.